Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Gustika Lubis dari NIM 1123-11175 dari Universitas Pelita Bangsa dari kelas MA231H. Di sini saya akan mempresentasikan video yang berjudul Dasar-Dasar Perpajakan dan Teori. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, Bu Sindik Widati. Selanjutnya saya akan mempresentasikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perpajakan menurut Dr. H. Rohmat SDTKSH, yang dimana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Slide kedua itu dikenakan kepada wajib pajak luar negeri, yang dimana PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WPLN atau wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Contoh, perusahaan di Indonesia membayar royalti kepada perusahaan di Jepang. Yang kedua, seorang konsultan asing menerima imbalan jasa dari perusahaan Indonesia. Atas penghasilan tersebut, pihak Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 sebelum melakukan pembayaran. Teman-teman bisa lihat di slide kedua ini ada tarif umum 20% dari penghasilan bruto, yang dimana tarif umum PPh pasal 26 ini adalah 20% dari jumlah bruto atau penghasilan kotor yang diterima wajib pajak luar negeri. Contohnya itu royalti yang dibayarkan itu senilai 100 juta rupiah. PPh pasal 26 ini berarti 20% dikali 100 juta rupiah. Jadi PPh yang dipotong ini senilai 20 juta rupiah, sehingga penerima hanya menerima sisa 80 juta rupiah. Slide selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis pajak, yang dimana ada menurut golongan, menurut sifat, dan menurut pemungutan. Yang di sini ada pajak langsung. Menurut golongan itu pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yang dimana pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Sifat di sini ada dua. Yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif, yang dimana pajak subjektif ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang berdasarkan dicari syarat objektifnya dalam arti mempertahankan keadaan wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yang dimana ini adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objektifnya tanpa mempengaruhi wajib pajak, yakni contohnya itu wajib pertambahan pemungutan. Di sini ada pajak pusat dan pajak daerah, yang dimana pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, yakni di sini ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada pajak daerah, yang dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, yakni contoh pajak reklame atau pajak hiburan. Oke teman-teman, slide terakhir ada bentuk tarif pajak, yang dimana ada tarif progresif, degresif, proporsional, dan regresif. Tarif progresif ini yang dimana pemungutan pajaknya atas presentasinya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajaknya, yang dimana di Indonesia sendiri jenis tarif pajak ini diterapkan menjadi metode pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi. Yang kedua ada tarif degresif, yang dimana presentasi ini menggunakan tarif akan dipungut lebih kecil dengan dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya presentasi atas tarif pajak akan semakin lebih rendah atau turun saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif ini tidak pernah dipakai. Ketiga ada tarif proporsional, yang dimana pemungutan pajak tarif proporsional ini akan permanen dan tidak ada perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya, atau dapat dikatakan bahwa sebanyak apapun jumlah objeknya, pajak yang akan dikenakan pada pajak penghasilannya presentasinya pun akan permanen sama. Yang keempat, tarif regresif. Tarif yang waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu permanen tanpa melihat sejumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya. Kesimpulan dalam presentasi ini,
Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Dalam sistem perpajakan, terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya, seperti pajak langsung dan tidak langsung, pajak subjektif dan objektif, serta pajak pusat dan pajak daerah. Selain itu, pemungutan pajak juga menggunakan berupa bentuk tarif, yaitu tarif pajak progresif, proporsional, degresif, dan regresif, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik objek maupun subjektif objek pajaknya. Dengan memahami dasar-dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, serta tarif yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi mendukung pembangunan dan mensejahterakan negara. Baik teman-teman, di sini saya sudah mempresentasikan dasar-dasar perpajakan dan teori untuk memenuhi syarat UAS perpajakan saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan baik dari perbuatan kata maupun perilaku. Saya Elsa Agustika Lubis dengan NIM 1123 11175 dari kelas MA 231H dari Universitas Pelita Bangsa, pamit undur diri.